Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Raffi Fimi. Di konten kali ini saya akan mempresentasikan tugas 1 dan UTS mata kuliah analisa berorientasi objek. Saya di sini berkelompok dari kelompok 4. Saya berdua, yaitu saya sendiri Raffi Pratiatma Surya Wahyudi dan Mas Arifin. Dalam presentasi ini, yang kedua adalah kasus klinik X yang ditugaskan untuk mempresentasikan apa saja yang ada di dalam kasus klinik X tersebut. Diilustrasikan pada sebuah klinik, misalkan klinik X yang sistem administrasi dan data rekam medik pasiennya masih bersifat manual atau belum terkomputerisasi. Jika seorang pasien ingin berobat atau memeriksakan kesehatannya kepada dokter di klinik tersebut, sebelumnya pasien harus mendaftar ulang dengan menyerahkan kartu pasien ke bagian administrasi. Tetapi, bagi pasien baru yang belum pernah berobat di klinik tersebut, pasien baru itu harus mendaftar terlebih dahulu untuk didata dan mendapatkan kartu pasien. Setelah mendaftar ulang, pasien menunggu di ruang tunggu sampai bagian administrasi mempersilahkan pasien masuk ke ruangan pemeriksaan untuk diperiksa oleh dokter. Dokter memeriksa pasien dan hasilnya adalah sebuah diagnosa penyakit dan sebuah catatan resep yang berisi obat-obatan yang akan diberikan kepada pasien untuk menyembuhkan penyakit pasien tersebut. Catatan dari dokter yang berisi diagnosa penyakit pasien tersebut. Catatan dari dokter yang berisi diagnosa penyakit pasien dan catatan resep pasien itu nantinya akan disimpan oleh bagian administrasi dan akan dibedakan tiap pasiennya. Data-data pasien tersebut nantinya bisa digunakan untuk pemeriksaan lebih lanjut atau jika pasien yang sama kembali berobat ke klinik itu. Yang pertama, hasil flowchart dari klinik tersebut adalah yang pertama, pasien akan mendaftar ulang terlebih dahulu. Jika pasien sudah mendaftar ulang atau sudah pernah mendaftar, maka dia langsung ke pasien dapat langsung menunggu. Jika belum atau tidak, maka pasien wajib untuk mengisi data pasien dan mendaftar untuk mendapatkan kartu pasien, baru pasien bisa melakukan penunggu pasien di sini. Lalu setelah menunggu, pasien akan melakukan pemeriksaan dokter, lalu ada diagnosa penyakit dan resep obat, baru akan disimpan dengan admin. Berikutnya, analisa permasalahan dari sini adalah pada sistem administrasi pada klinik X belum dilakukan secara terkomputerisasi, sehingga pencatatan administrasi menjadi lama dan memakan waktu. Setidaknya ada 3 hal yang dapat dilakukan secara terkomputerisasi pada sistem administrasi pada klinik X, yaitu pendaftaran pasien, pencetakan nomor antrian pasien, dan penyimpanan data diagnosa dan resep obat pasien. Pada saat pendaftaran pasien, administrasi harus memastikan terlebih dahulu apakah pasien tersebut sudah pernah terdaftar atau belum. Jika tidak, maka pasien tersebut akan mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan kartu pasien. Jika hal ini dilakukan secara manual, maka akan memakan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan. Sehingga perlu dilakukan komputerisasi pada pendaftaran pasien. Hal yang sama juga terjadi pada saat pasien mengambil nomor antrian untuk menunggu pemeriksaan dokter. Penyimpanan data diagnosa penyakit dan resep obat pasien jika dilakukan secara manual juga akan menemukan kesulitan. Karena semakin banyak data pasien yang disimpan, maka proses pencarian data pasien akan semakin lama. Terdapat juga potensi data pasien hilang jika disimpan secara manual. Karena itulah komputerisasi sistem penyimpanan data pasien sangat penting agar pendataan menjadi lebih rapi dan mudah dilakukan pencarian. User requirement-nya ada 5, yaitu pertama, software dirancang dengan antarmuka bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Tombol-tombol diutamakan menggunakan icon-icon atau perintah yang sesuai dengan fungsi tombol dan mudah dipahami. Ketiga, pada isian form yang wajib diisi diberikan tanda bintang dengan warna merah. Yang keempat, sebelum dan sesudah data disimpan diperlukan konfirmasi. Yang kelima, aplikasi data melakukan pencetakan untuk nomor antrian pasien. Use case kit diagram dari klinik X tersebut adalah pasien mampu melakukan pemeriksaan dokter, mampu mengerjakan antrian. Jika pasien sudah pernah mendaftar di aplikasi klinik X, maka bisa langsung melakukan pendaftaran dan cetak kartu. Bagi pasien yang belum pernah, maka harus mendaftar ulang dulu untuk melakukan
inputan dari admin dari data pasien untuk melakukan diagnosa dan resep obat untuk segera dilakukan pemeriksaan dokter. Tabel penjelasan use case yaitu yang pertama mendaftar ulang akan dilakukan pengecekan data pasien apakah sudah pernah terdaftar atau belum. Yang kedua pendaftaran, pasien yang belum terdaftar maka akan melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Ketiga cetak, setelah pasien mendaftar ulang maka kartu pasien akan dicetak. Yang keempat antrian, setelah pasien mendaftar ulang maka pasien akan mendapatkan nomor antrian untuk pemeriksaan dokter. Yang kelima, data pasien berfungsi untuk mendapatkan informasi riwayat pengobatan dan diagnosa penyakit dan resep obat pas. Activity diagram untuk pendaftaran pasien yaitu seperti ini. Yang pertama, pasien melakukan mendaftar ulang pasien, lalu mengecek data pasien. Jika iya, maka langsung menampilkan tampilan data pasien. Jika tidak, maka pasien harus melakukan, bagi yang belum terdaftar, maka harus mendaftarkan pasien terlebih dahulu. Jika iya, maka tampilkan form pendaftaran. Jika tidak, maka aplikasi akan selesai. Lalu setelah tampilan untuk form pendaftaran, maka pasien melakukan input data pasien, lalu menyimpan data pasien, lalu tampilkan data pasien. Setelah itu baru lihat data pasien, baru pasien dapat melakukan cetak nomor antrian. Baiklah, terima kasih. Itu sedikit presentasi dari saya selaku perwakilan dari kelompok 4 bersama Mas Arifin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.